bisa mengejar kemenangan, dan itu penting karena dalam pertandingan lainnya kan pasti teman-teman tahu semua ya, bermain di Selangor kalah dengan 0-1 dari Lion City Sailors. Bayangin kalau Persib kemarin tuh kalah, ada satu kesempatan kan Buntong cari lain yang masuk lepas di kotak penalti, tapi chip dia itu naik ke atas kalau nggak salah 30 kalau nggak salah ya, itu kalau masuk berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kabar sangat menggembirakan bagi para Maung Bandung ya. Tadi malam Persib Bandung bermain sangat bagus sekali dan mampu menundukkan lawannya dengan skor akhir 1-0 yang dimana diciptakan oleh Ramon Tangku ya. Jadi kiper Bangkok United Patiwat Kanai itu jatuh bangun untuk mempertahankan gawangnya agar tidak kebobolan. Jadi kali ini kembali saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selamat untuk Maung Bandung. Persib Bandung akhirnya bisa menjadi juara grup G di AFC Champions League 2, dan ini luar biasa ya. Bukan mencari imbang ya, walaupun sebenarnya imbang sudah bagus, tetapi itu yang saya bilang dari kemarin ya di konten saya, bahwa Persib harus menang. Soal imbang belakangan itu ya udah terima saja, pasti lolos, tapi harus menang. Mampu main di GBLA ya, di Gelora Bandung Lautan Api ini, didukung oleh para boboto yang sangat fanatik. Akhirnya lagi-lagi ya, ini untuk kedua kali Ramon de Andrade Souza mencetak gol sematawayang lewat tandukan kepala yang fantastis menurut saya. Ini bukan asal melompat, tapi dengan susah payah dia masuk ya. Itu gol yang saya pikir nggak gampang ya. Kalau dibandingkan dengan umpan sebelumnya dari Tom Haye ya, ketika dia melompat tinggi dan dia menanduk bola itu dan ditepis oleh Patiwat Kamai. Tapi gol ini setelah mendapatkan asis yang bagus dari Berginho, ada kerjasama dengan William di sana. Berginho masuk dari sisi kanan pertahanan Bangkok United dan memberikan umpan, dan itu disambar sambil terbang. Itu nggak gampang teman-temannya. Itu dia dikawal oleh Supan ya, Tongsong, pemain belakang dari Bangkok United, dan dia menaklukkan penjaga gawang Patiwat Kamai. Itu kalau nggak ada penjaga gawang Patiwat Kamai, Bangkok itu mungkin sudah kalah lebih dari 3 gol. Untung saja Bangkok punya ya Patiwat Kamai yang banyak sekali melakukan penyelamatan. Yaitu tadi penyelamatan dari Ramon Tangke, bahkan sebelumnya ada penalti. Di menit ketiga kan Persib sudah dapat penalti ya, ketika Philip Maya membuat pelanggaran yang dianggap oleh wasit Faisal, bahwa itu penalti terhadap William dan diambil oleh William sendiri, namun masih bisa ditepis sedikit oleh Patiwat dan bola membentur di tiang sebelah kirinya. Nah, itu suatu antisipasi yang luar biasa ya, bagaimana dia bisa membaca pergerakan dari William untuk bisa menembak penalti. Kalau penalti itu masuk, kemudian ada beberapa peluang ya, dari Ramon Tangke ada 2-3 peluang sebelum ada gol dari Tom Haye, itu banyak. Makanya saya bilang lebih dari 3 gol itu akan bersarang ya. Tapi juga memang beruntung bahwa Bangkok United itu diselamatkan. Ada banyak, ada 3 kali kan yang kena itu tiang gawang, yang bisa dilihat teman-teman pasti tahu semua lah bagaimana Tom Haye upayakan untuk kena tiang, tembakan juga yang dilakukan oleh Luciano Goycochea itu membentur tiang. Itu di babak pertama. Jadi 20 menit pertama itu dibombardir habis dengan attacking yang sangat kuat, tekanan luar biasa dari Persib Bandung yang membuat pemain-pemain Bangkok tuh harus bisa bertahan. Di samping itu tadi dibantu dengan tiang itu, kemudian dengan penampilan Patiwat Kamai di bawah Misar ya. Tapi dia harus bisa menerima kenyataan bahwa akhirnya bobol juga dengan gol yang saya bilang tadi, luar biasa gol itu yang dibuat oleh Ramon Tangke. Ini gol kedua secara back to back setelah kemarin melawan Borneo juga dia melepaskan sundulan yang saya pikir agak sulit ya, menaklukkan Nadeo ketika itu. Dan ini menjadi bagus, tentunya termotivasi bagi Ramon, pemain yang
sebelum-sebelumnya sulit untuk bisa membuat gol, tapi sekarang keran gol mulai terbuka, dan ini akan membuat pasti Boyan Hodak tersenyum. Kenapa tersenyum? Karena dia sekarang punya pilihan. Ya, ada Andrew Jung juga yang ada di depan. Jadi siapapun yang siap bisa dimainkan, dan kedua pemain ini kan bergantian. Di menit 58 ketika Boyan menarik Ramon Tangge, ada Andrew Jung yang masuk di babak kedua. Nah, ada ya saya bilang tiang itu Julio Cesar yang masuk di babak kedua juga kena tiang. Ya. Taklukan dia luar biasa memang. Penampilan dari penjaga gawang Patiwat Kamai. Ya. Ada kalau bisa dilihat dengan yang dilakukan oleh Boyan Hodak dengan starting 11 itu oke ya saya pikir ya. Dengan Teja kembali main, ya, kemudian ada Putros di kanan, Eliano bermain di kiri, kemudian ada Matrikardi dan Barba bermain di dua bek 4-2-3-1 yang ditampilkan. Dua yang lebih ke dalam itu pivot dimainkan oleh Mark Klok sebagai kapten ke-11 dan Luko. Nah, Tom Hai posisinya lebih didorong, lebih ke depan untuk membentuk tiga kan, dengan Ramon Tangke yang ada bermain sebagai predator di depan, maka tiga di belakangnya Tom, ya, kemudian ada Berbinho dan juga dengan William yang bermain dari sisi flank dan berjalan dengan baik. Ya, kalau bagaimana koordinasi itu saya bilang di babak pertama memang menjadi makanan bagi pemain-pemain Persib untuk menguasai permainan dengan ball position tinggi, ya, determinasi yang luar biasa. Tapi memang selain pertahanan, penampilan penjaga gawang, ada tiang yang saya bilang tadi, itu memang wajar saya pikir ya kalau Persib bisa memenangkan pertandingan. Ya. Itu sangat keterlaluan kalau memang tidak bisa menang dengan bagaimana serangan intensitas yang sangat tinggi dilakukan oleh Persib Bandung, ya, untuk bisa mengejar kemenangan. Dan itu penting karena dalam pertandingan lainnya kan pasti teman-teman tahu semua, ya, bermain di Selangor kalah dengan 0-1 dari Lion City Sailors. Bayangin kalau Persib kemarin tuh kalah. Ada satu kesempatan kan, Guntong cari lain yang masuk lepas di kotak penalti, tapi chip dia itu naik ke atas kalau nggak salah 30 kalau nggak salah ya. Itu kalau masuk berbahaya bagi Bangkok United. Karena itu Sailors bisa memenangkan laga. Mereka menunggu memang itu. Kalah. Dan kelihatan bahwa Bangkok juga walaupun sudah lolos, tapi mereka bermain dengan serius. Mereka tidak ingin gawang mereka itu bobol banyak kali, walaupun peluang itu Persib banyak, tapi mereka memberikan perlawanan juga. Bangkok ini bermain dengan serius. Jadi ini pertandingan yang memang tidak mudah juga bagi Persib, dan itu diakui oleh Boyan Hodak bahwa ini pertandingan yang sulit, ya. Karena dia tahu Bangkok United tim yang bagus, walaupun mereka bisa menang dengan 2 gol di kandang lawan. Tetapi sekarang karena dengan tuntutan ini kan pasti kan pemain merasa terbeban untuk bagaimana bisa memenangkan pertandingan, tidak berpikir untuk mencari imbang. Dan itu mereka dapatkan akhirnya. Jadi dengan 13 poin juara grup, suatu hal yang saya bilang ini baik sekali. Kalau kita berkaca melihat dengan penampilan Persib pada musim yang lalu 2024-2025 kan kita juga tahu bagaimana Persib berada di dasar klasemen, tidak lolos. Saat itu ada Shen Jiang kalau nggak salah dari Cina, ya, ada Sailors juga ya, Lion City Sailors berada dengan Port FC dari Thailand dan tidak bisa lolos. Jadi kalau kita bandingkan dengan sekarang itu terbalik jauh, dengan penampilan bisa menjadi juara grup hanya 1 kali kalah, ya. Dan ini itu saya bilang selamat buat Persib Bandung, ya, untuk bisa sampai masuk ke fase gugur siapapun lawannya. Mungkin Ancoang dari Thailand, dari Vietnam yang menjadi salah satu lawan di sana, ya. Tapi sekarang tentunya akan lebih berpikir lagi untuk bagaimana bisa tampil lebih oke, ya, karena ada bermain di grup agak timur ya bagi Persib Bandung. Dan saya rasa dengan penampilan seperti ini ya bisalah berharap banyak bahwa Persib Bandung akan terus berlari dengan kencang, apalagi ada penambahan pemain kan untuk berikutnya untuk memperkuat bukan saja di Liga Super tapi juga di AFC Champions League 2 ini. Nah, Boyan kemarin setelah babak kedua memang ada melakukan 5 pergantian ya, masalah. Selain Andrew Jung yang masuk, juga ada Beckham Putra ya yang juga ikut main, Sadil Ramdhani yang bisa main, Julio Cesar, Rahia Hanusa, semua dimainkan kemarin di babak kedua. Dan memang wajar ya Persib menguasai permainan dan mereka bisa menang untuk bisa meraih 3 poin penting, karena itu yang harus dibidik. Clean sheet lagi-lagi. Jadi 2 pertandingan melawan Bangkok United itu clean sheet, 2 gol di Bangkok dan 1 gol
di Bandung, dan pasti semua pemain menyambut dengan sukacita hasil pertandingan ini, di mana Persib sudah membuka tiket lolos dari grup G, dan sedang bersiap tentunya tetap fokus untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikut yang tentunya akan lebih keras, akan menantang buat Persib untuk membuktikan bahwa mereka memang bisa bisa melaju lebih jauh lagi, ya, bukan hanya sejak keluar dari fase grup untuk menjadi juara grup, ya, itu dilupakan saja. Sekarang menatap untuk pertandingan fase gugur, ya. Tentunya harapan besar untuk Persib Bandung memberikan prestasi terbaik. Dengan saya, Bung Ropan. Ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.